Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Organ tubuh kita selama ini seolah-olah hanya kita yang merasa memilikinya. Organ tubuh kita seolah-olah selama ini hanyalah kita yang menciptakannya. Organ tubuh kita seolah-olah selama ini hanya kitalah penguasanya. Apa bukti bahwa kita merasa memiliki, menguasai tubuh kita ini? Buktinya segala sesuatu yang kita perbuat dengan tubuh kita ini pasti selalu dan selalu kita akui sebagai diri kita sendiri yang berbuat. Itulah tanda bukti bahwa organ tubuh kita selama ini adalah Abdul Halim. Organ tubuh ini adalah nama-nama Anda sekalian. Organ tubuh ini adalah nama-nama seluruh manusia. Dan seolah-olah organ tubuh ini ciptaan manusia. Kapan kita menciptakannya? Sehingga kita merasa memiliki organ-organ tubuh kita ini. Coba kita pahami, kita hayati. Ketika setelah makan dan minum, apakah kita memprosesnya sendiri? Apakah kita memilah-milahnya sendiri? Memilah makanan dan minuman agar menjadi darah. Memilah makanan dan minuman agar menjadi energi. Memilah makanan dan minuman agar menjadi vitamin, imun tubuh, dan sebagainya. Bahkan menjadi kotoran. Apakah itu semua kita sendiri yang melakukan dengan tangan-tangan kita? Apakah tangan kita masukkan ke dalam mulut kita hingga kita memilah-milah yang ada di dalam tubuh kita? Kita pegang-pegangi sendiri jantung kita bersih-bersihkan sendiri jantung kita pegang-pegangi sendiri paru-paru kita bersih-bersihkan sendiri paru-paru kita bersih-bersihkan sendiri ginjal kita, usus kita, empedu kita, pankreas kita, tulang-tulang kita. Apakah kita semua itu pelakunya? Selama ini kita terdogma bahwa Allah tidak seperti apa-apa. Bila ada orang berkata sedikit, organ tubuhku adalah Allah, bingung manusia. Seolah-olah manusia menuduh menyamakan Allah dengan organ tubuh, menuduh menyamakan Allah dengan makhluk, akan tetapi manusia buta akan dirinya sendiri. Karena manusia kita selama ini hanya bermain-main di luar diri sehingga tidak mengenali dirinya sendiri. Maka dari itu, siapakah yang menjaga,
Siapakah yang menyehatkan? Siapakah yang memelihara tubuh-tubuh kita ini dari keausan? Memelihara tubuh-tubuh kita ini dari mara bahaya penyakit dan sebagainya. Siapakah dia? Bila kita yang punya organ tubuh kita sendiri, maka manusia tak akan pernah terkena penyakit. Wong manusia yang merasa memiliki dan manusia yang merasa menciptakan jantung, manusia yang merasa menciptakan paru-paru, manusia yang merasa menciptakan lambung, manusia yang merasa menciptakan ginjal, manusia yang merasa menciptakan usus. Karena seluruh organ tubuh yang ada di badan kita ini seolah-olah kita aku sebagai milik kita, meskipun kita tidak mengenalnya, meskipun kita tidak tahu, tidak pernah jumpa dengan organ tubuh kita sendiri. Kita tak pernah jumpa dengan paru-paru kita, bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya. Kita tak pernah jumpa dengan lambung kita, bagaimana bentuk dan warnanya. Kita tak pernah jumpa dengan usus kita, bagaimana keadaannya, warnanya, rupanya, rasanya. Kita tak pernah jumpa dengan hati kita sendiri, bagaimana bentuknya, adakah luka di dalamnya. Kita tidak tahu menahu tentang itu, tapi anehnya kita merasa memilikinya selama ini. Kita merasa memiliki hal yang tidak pernah kita ketahui. Bila organ tubuh ini milik manusia kita, maka tak akan pernah terkena penyakit. Pasti kita tahu, oh ini penyakitnya ini, oh ini yang rusak, oh itu yang rusak. Bila tubuh kita ini milik kita. Kita benahi sendiri, kita jaga sendiri, kita bersihkan sendiri supaya awet. Kerutan-kerutan di wajah kita jaga sendiri. Kita permak sendiri agar awet muda, tidak tua-tua selama-lamanya, agar tetap mudah terus. Bila memang tubuh kita ini, organ tubuh kita ini milik kita, ya tentunya ya tak akan mati-mati, tak akan sakit-sakit, tak akan pernah menderita kelaparan, kehausan. Tentunya semuanya tak akan berlaku bila tubuh kita ini milik kita. Kenapa? Bila tubuh kita ini milik kita, pasti kita menciptakan, tidak usah makan, tidak usah minum, yang penting hidup. Lalu kenapa tubuh kita ini butuh makan, butuh minum untuk hidup? Karena inilah bukan miliknya manusia, bukan dohir batinnya manusia, akan tetapi dohir batinnya Allah. Di dalam ayatnya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah lah pencipta langit dan bumi, dan di antaranya, ya termasuk kita semua, inilah ciptaan Allah. Kita bukan khalik, tapi makhluk. Bila kita makhluk, ya serahkan dirimu, serahkan hidupmu, serahkan badanmu, serahkan organ tubuhmu kepada Allah yang punya. Jadi jangan pendek pengertian, jangan cekak pengertian. Kenapa? Karena Al-Quran di dalam kehidupan ini penuh dengan kiasan-kiasan yang indah bagi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Bila orang-orang yang tidak diberi petunjuk oleh Allah, maka pandangannya sempit. Sempit pandangan.
Jika organ tubuh ini Allah, berarti Allah makhluk. Berarti kita menyamakan Allah dengan gambarnya, dengan wujudnya makhluk. Bukan begitu maknanya. Sudah diterangkan tadi di atas bahwa diri manusia itu tidak punya daya apa-apa kecuali Allah. Tak satu pun sebiji darah pun bergerak tanpa seizin Allah, karena Allah penguasa langit dan bumi, dan diantaranya Allah penguasa hidup dan badan, dan apapun yang dikerjakan oleh badan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah pencipta dirimu, dan Allah pula yang berkuasa apapun yang kamu kerjakan. Seperti dicontohkan oleh imannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, bukan kamu yang melempar Muhammad, tapi aku yang melempar. Inilah tanda bukti bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu telah menyerahkan dohir batinnya kepada Allah. Hidup dan organ tubuhnya itulah kenyataan Allah. Allahnya nyata ketika Muhammadnya tidak nyata. Allahnya gaib ketika Muhammadnya jadi Tuhan. Bila diri kita yang wujud, ya Allah gaib. Seolah-olah hidup dan badan ini di dalam kekuasaan kita. Bila diayatkan Abdul Halim khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Abdul Halim adalah penguasa langit dan bumi dan diantaranya. Abdul Halim penguasa hidup dan badan. Hidup adalah langit, badan adalah bumi. Dan apa yang diperbuat Abdul Halim lah penciptanya. Ternyata kita selama ini merubah-rubah ayat-ayat sucinya Allah menjadi ayat sucinya hawa nafsu kita sendiri, tapi kita tidak menyadarinya karena kita sibuk dengan dalil-dalil yang hanya untuk pemuas hawa nafsu kita sendiri sahaja. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah tanda bukti bahwa organ tubuh ini di dalam genggaman dan kekuasaan uripe Allah. Jadi bila kita sudah sadar begini, maka mudah kita beribadah, mudah kita mengabdi, mudah kita lillahi ta'ala. Bila kita sudah menghayati, merasakan begini, maka innal awliya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Para kekasih Allah itu tiada rasa takut dan bersedih hatinya. Kenapa? Karena semuanya bukan milik manusianya. Enak bukan? Enjoy saja bukan? Memang untuk menempuh jalan ini ya harus ada guru pembimbingnya, langsung dibimbing. Tidak bisa dengan belajar sendiri. Bila belajar sendiri adanya hanya khayalan imajinasi manusianya, akhirnya hawa nafsunya tambah jadi Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kepada organ tubuh ini Allah. Contoh, ketika ada orang kecelakaan atau ketika Anda yang pernah kecelakaan, ada yang patah, difoto, dironsen, dilihat tulang-tulang Anda, ada yang patah, ada yang mensle. Di dalam hati kita bertanya-tanya, apakah ini ya tulang-tulangku? Oh, tulangku ini begini.
Kadang orang yang punya penyakit dalam paru-paru, jantung, liver, dan sebagainya di ronsen, ada kotorannya, ada bercak-bercaknya. Dalam hati kita bertanya-tanya, oh begini rupanya hatiku, oh begini rupanya jantungku, oh begini rupanya ginjalku, dan sebagainya. Selama ini aku tak pernah tahu. Inilah tanda bukti bahwa organ tubuh itu hanya milik Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang tahu dan karena Allah lah yang setiap detik per detik selalu menjaga dan mengatur serta memeliharanya daripada kita sendiri. Itulah tanda bukti bahwa kita ini tak memiliki kekuasaan apapun kecuali Allah. Nyata sudah judulnya. Organ tubuhku Allah, tapi kalau sudah tahu menengowai. Kita bila sudah paham tidak harus organ tubuhku ini Allah, tambah jadi Tuhan, tambah tersesat, tambah garang. Maka dari itu perlu guru pembimbing untuk membimbing Anda. Carilah guru di luar sana yang bisa membimbing Anda sampai benar-benar terbaiat, sampai benar-benar Anda, kita Abdul Halim bukan siapa-siapa lagi, yang ada hanya Allah. Bila kita bukan siapa-siapa lagi, yang ada hanya Allah, yo mendengowis, diam saja. Saksikan saja ayat-ayat Tuhan. Jadi yang bisa menyaksikan ayat-ayat kita sendiri Abdul Halim kan Abdul Halimnya. Namun bila yang mengetahui atau yang bisa menyaksikan ayat-ayat Tuhan itu ya Tuhan sendiri. Lalu bagaimana kita bersikap? Ya kalau tidak baik ya tidak paham-paham. Jadi belajarlah sendiri atau cari guru pembimbing di luar sana, agar Anda tidak bingung lagi memahami ketuhanan. Jadi orang-orang yang sudah tahu kenyataan dengan ketauhidan ini, yakni orang-orang yang sudah meninggal, tahu bahwa dirinya bukan apa-apa dan tahu dirinya bukan siapa-siapa, yang ada hanya Allah. Maka dari itu bagi orang-orang yang hidup ini diperintah, mutu qabla antal maut, matikan dirimu sebelum datang matimu. Agar apa? Agar husnul khotimah, apa yang kau perbuat sebelum matimu, agar menjadi ladang keberuntunganmu di akhiratmu. Man kana fi hadhil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa buta mata hatinya, maka di akhiratnya pun akan semakin buta, bahkan tersesat-sesat jalannya. Sadaqallahul azim. Semoga saya dan semoga kita semua selalu dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.